Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas mengapa korupsi merajalela di Indonesia belakangan ini ya. Apakah pejabat tahu kalau Indonesia bakal hancur, maka mereka jadi korupsi gila-gilaan? Ataukah terjadi karena pemimpinnya koruptor finalis OCCRP ya? Korupsi di Indonesia bukan sekedar fenomena biasa sekarang. Berita tentang korupsi sudah seperti jadwal minum obat sehari 3 kali. Dan angkanya tuh makin lama makin mengerikan didengar karena nilainya yang super fantastis. Mencapai triliunan, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Kita semua tuh jadi demam ya dengernya. Terakhir, korupsi di Pertamina bikin kita semua benar-benar seperti kena demam berdarah. Ngeri sekali dengan nasib negara ini yang dijajah garong-garong jumbo dalam 10 tahun terakhir ini. Yang menggila seperti bara yang membakar satu rumah yang dihuni kita semua bernama Indonesia ini. Rasanya geram sekali, tapi kita nggak ngerti mau berbuat apa. Maka kita analisis dulu ya. Jadi saya mau ngajak Anda itu untuk menganalisis, memikirkan lebih dalam. Ada beberapa lapisan realitas yang membentuk sistem korupsi ini di Indonesia ya. Pertama, korupsi ini mekanisme bertahan hidup para elit. Elit itu elit politik, elit ekonomi. Karena di tingkat elit, di tingkat pejabat-pejabat yang ring 1, ring 2, ring 3, korupsi ini kan jadinya tuh sebenarnya bukan hanya soal kerakusan individu semata, tapi mekanisme bertahan hidup mereka dalam sistem oligarki yang dibentuk. Indonesia secara de facto sudah bukan lagi negara demokrasi, tetapi plutokrasi terselubung, di mana kekuasaan dikendalikan oleh segelintir elit ekonomi politik. Mereka menggunakan korupsi sebagai alat mempertahankan kontrol atas negara. Lalu mengapa sekarang makin merajalela ya? Kenapa? Karena sistem oligarki ini merasa terancam oleh dua faktor utama. Pertama, terjadinya krisis ekonomi global. Potensi resesi, tekanan geopolitik, dan dedolarisasi mengancam stabilitas ekonomi yang menopang kekuatan oligarki. Jadi ini akar masalahnya tuh ada pada kekhawatiran oligarki ini sebenarnya ya. Kemudian terjadinya perubahan sistem dunia. Era digital dan transisi ke AI menggeser pola akumulasi kekayaan, membuat para elit ini mempercepat pencurian besar-besaran sebelum sistem ini runtuh gitu maksudnya. Mereka itu paham bahwa Indonesia dalam kondisi darurat secara struktural. Jadi, sebelum segalanya runtuh, mereka memaksimalkan eksploitasi sumber daya negara, bahkan jika itu berarti menghancurkan sistem dari dalam. Kemudian berikutnya, korupsi ini sebagai alat rekayasa depopulasi dan pengosongan Jawa yang sudah beberapa kali saya bikin videonya. Jadi silakan Anda mesti lihat dulu ya supaya Anda dapat nih jalinan puzzle-nya tuh dapat antara rekayasa depopulasi dan pengosongan Pulau Jawa. Jadi ada dugaan bahwa korupsi yang semakin brutal ini bukan hanya soal keserakahan, tetapi bagian dari skenario yang lebih besar, mempercepat kehancuran sosial ekonomi agar terjadi eksodus massal atau konflik internal. Lantas siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan nomor satu adalah elit transnasional, which is itu adalah global power, yang ingin mereduksi populasi Indonesia agar sumber daya lebih mudah dieksploitasi tanpa ada resistensi sosial masyarakat. Kedua, kelompok tertentu dalam negeri yang ingin menguasai aset dan tanah strategis setelah masyarakat dipaksa menjualnya akibat krisis yang disebabkan oleh korupsi sistemik. Jadi korupsi sistemik ini semacam penyakit yang sengaja diciptakan gitu. Untuk kemudian akhirnya masyarakat terjepit dan akhirnya mereka terpaksa menjual apapun yang bisa mereka jual. Karena krisis yang disebabkan oleh korupsi sistemik ini. Paham ya? Complicated ya, tapi mudah-mudahan Anda langsung bisa dapat pencerahannya nih. Sekarang pertanyaannya, kalau udah sedemikian hancur, udah sedemikian sistemiknya, sebenarnya para pejabat itu tahu nggak sih Indonesia bakal hancur? Jawabannya saya kasih tahu, iya, sebagian besar dari mereka tahu. Karena itu mereka melihat sebagai kesempatan, bukan ancaman. Pejabat yang berpikir pendek berusaha meraup keuntungan sebanyak mungkin sebelum sistem kolaps. Pejabat yang berpikir panjang
mereka menyiapkan jalan keluar, exit, seperti investasi luar negeri, kewarganegaraan ganda, atau akses ke global power agar tetap selamat ketika Indonesia runtuh. Makanya nggak heran jika banyak pejabat dan oligarki memindahkan kekayaannya ke luar negeri, membeli properti di negara lain, atau mencari hubungan dengan kekuatan global. Sekarang, siapa sih biang kerok utamanya? Apakah ini karena pemimpin koruptor kelas kakap OCCRP? Ya, tetapi itu hanya sebagian kecil dari gambaran besar. Ya, jadi ini memang super advance banget ya pembahasannya. Tapi saya mau Anda nanti ulang-ulang deh videonya supaya Anda bisa dapat message saya ya. Jadi, korupsi di Indonesia ini udah masuk level state capture corruption. State capture corruption itu negara tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah yang sah, tetapi oleh jaringan kepentingan yang beroperasi di balik layar. Ini bukan hanya soal individu korup, tetapi sistem yang telah dirancang agar korupsi menjadi bagian dari mekanisme kerja negara. Jadi simpulannya gimana? Indonesia sedang dalam fase final extraction. Apa yang terjadi sekarang adalah fase akhir dari ekstraksi kekayaan nasional. Sebelum transisi besar, peradaban baru masuk, ya masuk ke era AI, masuk ke era depopulasi, atau terjadi perubahan geopolitik global yang sangat ekstrim, mereka yang berada di puncak piramida sedang mempersiapkan diri, sementara rakyat dibiarkan menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa korupsi merajalela, tetapi bagaimana rakyat bisa keluar dari skenario kehancuran ini tanpa hancur habis. Maka saya menawarkan solusi. Bagaimana sejak sekarang Anda tuh semua tuh sadar. Anda menjadi korban dan akan ditinggalkan dalam kehancuran ketika semua-muanya itu sudah diekstraksi secara maksimal oleh mereka. Sehingga Indonesia itu ibarat kata binatang udah nggak ada darahnya lagi. Atau manusia yang darahnya udah dihisap habis-habisan. Kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekarang tuh yang harus dipikirkan oleh masyarakat, kalau memang masyarakat menolak IQ-nya 78, harus sudah bisa berpikir bahwa harus ada sebuah sistem yang bernadikan, yang berfondasikan masyarakat, akar rumput, membangun sebuah sistem yang berbasis kemandirian, desentralisasi ekonomi, dan resistensi intelektual terhadap narasi kehancuran yang sudah mereka desain. Jadi jangan denial, maksudnya gitu. Jangan resisten terhadap narasi-narasi kehancuran yang sudah didesain. Karena ini memang happens, will happen ya. Going to happen, udah dalam keadaan happen lah gitu ya. Nah sekarang bagaimana rakyat tuh secara mandiri bisa survive dan keluar dari kehancuran ini? Karena kalian, rakyat, wahai rakyat, semua tuh nggak ada yang akan bantuin kalian. Maka kalian yang harus mampu untuk keluar dari skenario kehancuran ini. Rakyat harus mengambil langkah strategis yang melibatkan kemandirian ekonomi, desentralisasi, dan sikap yang tidak denial lah. Ini bukan hanya soal bertahan ya, tetapi menciptakan sebuah exit terhadap peradaban yang baru ini yang nggak bisa dikendalikan oleh oligarki dan oleh global power. Memang abstrak ya, tapi harus sudah mulai dipikirkan. Pertama adalah strategi survival dan kebangkitan rakyat secara mandiri. Bikin kemandirian ekonomi. Pisahkan diri dari sistem oligarki. Oligarki mengendalikan ekonomi melalui monopoli pangan, energi, keuangan, dan media kan. Maka solusinya adalah menciptakan ekosistem ekonomi rakyat yang tidak tergantung pada monopoli mereka. Buat sistem pangan sendiri, buat sistem energi sendiri, buat sistem keuangan sendiri, dan bikin media alternatif sendiri gitu. Jadi pertama tuh bangun ekosistem pangan mandiri. Stop ketergantungan pada pasar retail besar. Mulailah bikin jaringan pasar rakyat berbasis komunitas, kayak warung Madura itu ya. Nah itu, jadi jaringan pasar rakyat berbasis komunitas atau ya market to market, pasar tradisional ke pasar tradisional yang lain, atau dari petani
dari petani atau dari produsen, kemudian ke supplier, kemudian ke konsumen itu membentuk sebuah pasar retail berantai begitu ya, yang bebas dari sistem yang dibikin sama oligarki. Kemudian, apalagi yang mesti dilakukan? Bertani dan beternak sendiri. Jadi, setiap komunitas membangun jaringan suplai pangan mandiri untuk menghindari permainan harga dan sekaligus memenuhi kebutuhan sendiri. Ini sudah saya rintis ya sejak tahun 2020 dengan konsep Kampung Nusa. Ya, ini sudah saya buat dan sudah terjadi di banyak titik di seluruh Indonesia. Kemudian, bangun budaya perlawanan berbasis ilmu. Jadi gunakan narasi tandingan yang berbasis data dan agama. Buka mata rakyat bahwa kehancuran ini bukan takdir tapi rekayasa. Rebut kembali identitas dan sejarah bangsa. Kaji ulang sejarah nasional dan global untuk memahami pola kolonialisme modern dan belajar dari sejarah. Makanya di video-video saya juga di DRTF channel ini, saya berikan pengkajian ulang tentang sejarah. Sejarah yang disembunyikan ya. Jadi sedikit-sedikit supaya Anda nggak bingung ya. Karena selama ini sejarah kan dikendalikan oleh global power selama 100 tahun dan kita tidak dibiarkan untuk tahu apa sejarah yang sesungguhnya dari bangsa yang besar ini, bangsa yang bernama Indonesia ini. Makanya sedikit-sedikit saya akan berikan kepada Anda ya. Makanya lihat video di RTF channel terus setiap hari. Kemudian bikin networking global, bentuk aliansi dengan kekuatan alternatif dunia. Kita sekarang ini udah nggak bisa lagi berpikir nasional aja. Perlawanan terhadap oligarki harus dilakukan secara internasional. Bangun aliansi dengan komunitas internasional yang sepaham. Hubungkan gerakan rakyat dengan gerakan komunitas mandiri di luar negeri. Belajarlah dari negara dan komunitas yang sukses keluar dari kontrol oligarki seperti Iceland, Venezuela, ya, Zapatista di Meksiko. Belajar dari gerakan-gerakan mereka. Kemudian, gunakan teknologi open source untuk melawan sistem global. Jangan bergantung pada big tech. Gunakan Linux, service sendiri, sistem komunikasi desentralisasi. Manfaatkan AI dan blockchain untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan sosial baru. Dan persiapan survival untuk krisis yang akan datang. Rakyat harus siap menghadapi krisis pangan, ekonomi, dan konflik sosial. Simpan cadangan pangan dan sumber daya. Bangun lumbung komunitas. Pastikan ada stok pangan minimal 6 bulan di setiap komunitas. Gunakan teknik penyimpangan pangan tradisional dengan fermentasi, dengan pengiringan, dan lain-lain. Dan Anda semua harus belajar. Siapkan infrastruktur darurat, jaringan kesehatan berbasis herbal dan pengobatan mandiri. Ini sudah saya rintis sejak bertahun-tahun ya, sejak tahun 2012. Ayo ikut barisan saya ya. Jadi saya siapkan jaringan kesehatan berbasis herbal dan pengobatan mandiri. Kemudian pelatihan survival untuk menghadapi skenario krisis, teknik bertahan hidup di alam, komunikasi darurat, dan sebagainya. Siapkan mobilisasi cepat jika terjadi situasi darurat. Buat jaringan evakuasi untuk skenario terburuk. Bentuk tim keamanan berbasis komunitas, jaga dari ancaman kriminal atau represi negara. Jadi simpulannya, bangunlah peradaban baru di tengah runtuhnya sistem lama dan itu harus dilakukan sejak sekarang. Karena yang terjadi saat ini bukan sekedar krisis, teman-teman, sahabat Ototiva semua. Tapi ini adalah sebuah transisi peradaban. Peradaban lama sudah runtuh, berganti kepada peradaban baru. Dan ini adalah masa transisi. Oligarki itu tahu bahwa sistem lama itu sedang dying, sedang sekarat. Maka mereka ingin memastikan rakyat tetap lemah saat transisi terjadi. Kenapa? Agar rakyat bisa dikontrol dan tidak mengganggu. Mereka sedang melakukan shocking, ya, melakukan penghisapan habis-habisan kepada sumber daya Indonesia. Jadi, sekali lagi, bangun sistem sendiri. Sejak sekarang, pisahkan diri dari ekonomi oligarki, bangun ekonomi rakyat yang otonom dan mandiri, ya. Pisahkan diri dari sistem politik yang korup, pisahkan dari sentralisasi politik, desentralisasikan kekuasaan ke komunitas, pisahkan diri dari media dan narasi palsu, bangun media dan edukasi alternatif. Dan siapkan survival strategi untuk menghadapi skenario yang terburuk. Maka jika rakyat bisa melakukan ini dalam skala besar, kita bukan hanya akan bertahan, akan bisa memerangi korupsi, tetapi melahirkan peradaban baru yang lebih adil dan mandiri.
Gitu, teman-teman, sahabat Dotativa semuanya, mudah-mudahan Anda tercerahkan, Anda terpantik, dan Anda menjadi bersemangat. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.